Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar sahabat pagi ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Nur Hedawati dari SMK 17 Samarinda. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bilangan berpangkat atau eksponen, kita diharapkan dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat atau eksponen dalam menyelesaikan masalah. Apakah teman-teman tahu berapa kecepatan cahaya dalam kilometer per detik? Ya, benar sekali. 300.000 adalah kecepatan cahaya dalam kilometer per detik, yang konon menjadi yang tercepat di alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita berkhayal. Andai di masa depan kita bisa terbang dengan pesawat kecepatannya 100 lebih cepat dari kecepatan cahaya, berapa kecepatan kita? Ya, benar sekali, 30 juta kilometer per detik. Bagaimana kalau pesawat kita kecepatannya 1 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya? Berapakah kecepatan kita? Ya, benar sekali, 300 miliar. Apa yang kalian rasakan saat menuliskannya? Ya, kita harus menuliskan banyak sekali nolnya. Dari permasalahan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa 300.000 dapat ditulis menjadi perkalian 3 dengan 10 sebanyak 5 kali. 30 juta dapat ditulis menjadi perkalian 3 dengan 10 sebanyak 7 kali. Penulisan angka 3 dengan perkalian 10 sebanyak 7 kali itu ribet dan melelahkan, bukan? Nah, apakah kalian mempunyai ide supaya kita bisa menuliskannya lebih sederhana? Coba kita lihat, satu teman kita menuliskan 3 dikali 10 buka kurung 7 tutup kurung. Kita mungkin paham maksudnya ya. Namun perlu diketahui bahwa penulisan 10 buka kurung 7 tutup kurung sudah digunakan dan disepakati sebagai perkalian 7 sebanyak 10 kali yang bernilai 70. Nah, dulu ada matematikawan yang punya ide untuk menggeser angka 7 sedikit lebih ke atas menjadi 10 pangkat 7, yang berarti perkalian 10 sebanyak 7 kali, sehingga 100 miliar bisa ditulis menjadi 10 pangkat 11. Angka 10 diikuti dengan angka 11 di atasnya. Baik, kita masuk pada bagian inti materi, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Pertama, definisi. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau disebut perkalian berulang. Jika A adalah bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A, N-nya agak naik ke atas, dan didefinisikan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N itu jadi A yang tulis A, N-nya agak naik ke atas, dibaca A pangkat N. A
adalah bilangan pokok atau dasar, N adalah pangkat atau eksponen. Oke, kita masuk bagian yang kedua, sifat-sifat bilangan eksponen. Berlaku untuk A, B, M, N anggota bilangan real, di mana A tidak sama dengan 0, B juga tidak boleh sama dengan 0. Sifat-sifat bilangan bulat positif. Jadi yang berikut ini adalah sifat-sifat bilangan bulat positif. Nanti akan ada bilangan bulat negatif berarti ya. Sifat-sifat bilangan bulat positif yang pertama, sifat yang pertama. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini jika bilangan pokoknya sama, maka jumlahkan pangkatnya. Kalau berbeda bagaimana, Bu? Ya kalau berbeda maka tidak berlaku sifat ini. Contoh nih, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sudah sama bilangan pokoknya ya, yaitu 2 dan 2. Maka tinggal jumlahkan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadinya 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 128. Dari mana? Perkalian 2-nya diulang sebanyak 7 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dapatnya 128. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ada juga yang menuliskan A pangkat M per A pangkat M. Jadi pembagiannya boleh tulis pakai per, boleh juga pembagian biasa. Itu sama, tinggal kurangkan pangkatnya. Contohnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, di sini sudah sama-sama 5 ya. Kalau misalnya satunya 5 pangkat 2 terus 2 pangkat 5, boleh nggak dilakukan sifat itu? Bisa ya, karena satunya bilang pokoknya 5, satunya bilang pokoknya 2, maka tidak berlaku sifat itu. Jadi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, tinggal kita kurangkan pangkatnya. 4 kurang 2 sama dengan berapa? 2, maka hasilnya 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. Sifat yang ketiga, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat lagi N. Jadi di sini pangkat dipangkatkan lagi. Maka tinggal mengalihkan pangkatnya. Berarti sama dengan A M dikali A pangkat M dikali N. Contohnya di sini ada buka kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6 ya, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Sifat yang keempat, A buka kurung, ada A, ada B. A dikali B tutup kurung M. Di sini ada bilang pokoknya ada 2 ya, ada A, ada B. Maka tinggal A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 dikali 15 itu dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti kan 2 pangkat 2 terus 15 pangkat 2. Nah, tinggal diselesaikan masing-masing. 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 4. 15 pangkat 2 berapa? 225. Setelah itu perkalikan sampai dengan, berarti 4 dikali 225 sama dengan 900. Sifat yang kelima, A per B itu dalam kurung dipangkatkan M sama dengan berarti A pangkat M per B pangkat M. Jadi tinggal bilang pokoknya dipangkatkan masing-masing. Jadi yang sama dengan kayak tadi sifat perkaliannya. Sifat yang keempat. Contohnya, buka kurung 2 per 3 tutup kurung pangkat 3. Berarti kan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8
3 pangkat 3 sama dengan 27, berarti 8 per 27. Nah sekarang sifat bilangan bulat negatif, 0, dan pecahan. Sifat yang keenam, A pangkat negatif M. Ini negatif ya, bilangan negatif. A pangkat negatif M itu sama dengan negatifnya hilang jadi 1 per A pangkat M. Atau kalau kita balik juga berlaku sebaliknya ya, A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Jadi kalau dia di atas tiba-tiba jadi ke bawah, tinggal balik tandanya saja. Nah, contohnya nanti ada di samping, bisa dilihat contoh 2 pangkat negatif 3, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 3, sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 8. Sifat yang ketujuh, A dipangkatkan 0. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Berarti berapapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Misalnya 100 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 juga sama dengan 1. Sifat yang ke-8, ini pangkat pecahan ya. A pangkat M per N. Jadi tolong ingat nulisnya agak naik ke atas M per N nya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Di sini kan coba perhatikan, M per N, M pembilang, M penyebut. Jadi nanti M-nya di dalam, N-nya di luar. Seperti itu, tolong diingat. Contohnya adalah 4 pangkat 3 per 2. Nah, perlu diketahui ada kesepakatan kalau akarnya pangkat 2, maka kadang dituliskan juga tidak apa-apa, dituliskan juga boleh. Jadi dituliskan atau tidak. Jadi kalau tidak dituliskan itu berarti akarnya pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini sama dengan tadi yang di atas adalah 3, berarti 3-nya di dalam akar ya. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4, sebanyak 3 kali, dapatnya 64. Jadi akar dari 64 berapa? Sama dengan 8. Sifat yang ke-9, buka kurung A per B, tutup kurung, pangkat negatif 1 sama dengan, jadi kalau ada pangkat negatif 1 tinggal balik saja. Kalau pecahan dipangkatkan negatif 1, berarti sama dengan B per A. Contoh soal, sederhanakanlah dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari 2 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 5 dikali C pangkat 2 pernya panjang ya, 6 dikali A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1. Karena harus dikerjakannya dalam bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang perhatikan di sini karena per, berarti kita gunakan sifat yang keberapa? Ya, sifat yang kedua. Sifat yang kedua berarti kita apakan pangkatnya? Benar sekali, pangkatnya dikurangkan. Kita kerjakan ya sama-sama. Sama dengan 2 dikali A pangkat 3, karena tadi per, berarti dikurang 9 dikali B pangkat negatif 5 dikurang 2 dikali C pangkat 2 dikurang negatif 1. Nah, di sini kita bermain bilangan bulat nih, ada positif negatif. Jadi teman-teman ingat kembali bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Biasanya saya menjelaskan pakai kalau positif itu uang, kalau negatif itu hutang. Nah, perhatikan di sini. 3 dikurang 9, positif 3 dikurang 9. Berarti hutang punya uang 3, hutangnya 9. Yang mana lebih besar, hutang apa uang? Hutang ya, berarti hutangnya tersisa 6. 3 dikurang 9 sama dengan negatif 6. Nah, berikutnya 5 negatif 5 dikurang 2. Hutang 5, hutang lagi 2, berarti hutangnya menjadi berapa? Hutangnya menjadi 7, berarti negatif 7. Berikutnya 2 dikurang negatif 1.
negatif ketemu negatif. Perhatikan, jika harus diingat kalau ada negatif ketemu negatif kali ubah dulu. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kita bisa tuliskan untuk langkah berikutnya adalah tadi 2/6. Nah, 2 sama 6 itu bisa dibagi, masing-masing dibagi dengan 2 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti yang di atas tidak ada angka lagi, yang di bawah menjadi 3. Jadi sama dengan A pangkat negatif 6 dikali B pangkat negatif 7 dikali C pangkat 3/3. Di langkah ini, apakah sudah pangkatnya positif semua? Karena tadi pertanyaannya adalah nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ya, benar sekali. Masih ada yang pangkatnya negatif. Siapa itu? A pangkat negatif 6 dan B pangkat negatif. Jadi langkah selanjutnya sama dengan C pangkat 3/3 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Apakah sudah jelas semua teman-teman? Oke, semoga bisa dipahami ya.